Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. petani cerdas, asetnya jalan, petaninya jalan-jalan. Amin. Ya, jalan-jalannya naik Pajero, Pak. Amin. Umrohnya naik Boeing nanti gitu ya. Itu mudah-mudahan ya. Ya, Baik, pada kesempatan malam ini mungkin setelah 1 minggu atau 2 minggu tidak Zoom ya, Pak Wawan ya. ya, Atau betul, Pak. mungkin di sana Zoom, pada malam hari ini ada kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman. Mungkin bagi yang baru bergabung di Zoom malam ini, tidak lupa saya bersilaturahmi memperkenalkan diri, Pak Aib Saifuddin, orang Cirebon Pituin ya, Cirebon asli, lahirnya di Cirebon, kalau keturunan mah dari mana-mana ya, di Cirebon, dan alhamdulillah sekarang fokus di laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler. Jadi kegiatan sehari-hari ya di laboratorium. Pada malam ini sedikit saya mengupas tentang kondisi bumi yang menurut saya ada dua kemungkinan, Pak Wawan ya. Analisa saya, satu, memang bumi ini suhunya memanas ya, tapi di dalamnya dingin, Pak. Kan begitu ya. Ya. Nah, panas ketemu dingin, jadinya panas dingin, Pak. Nah, ini yang terjadi dunia hari ini secara menyeluruh, dan dunia pertanian juga secara menyeluruh mengalami panas dingin. Jadi kalau panas kan jelas panasnya, kalau dingin juga jelas dinginnya. Ini panas dingin gitu. Jadi meriang, lagi meriang gitu ya. Jadi kalau meriang ini kan agak sulit kita obatin. Kita berjemur juga tambah menggigil ya, kita mandi juga tambah menggigil. Nah, inilah kondisi bumi saat ini, dan kita lebih mengkerucutkan ke dunia pertanian di hari ini ya. Beberapa minggu yang lalu sempat saya agak jalan-jalan dengan Pak Andri ke daerah Jawa Tengah ya, kemudian ke Yogyakarta ke sana. Itu sepanjang perjalanan itu mata kita disuguhkan dengan apa ya? Lahan yang terontang ya, kering gitu ya. Banyak tanaman yang sebenarnya kalau dia bisa bicara itu, kalau ada orang lewat itu teriak-teriak minta tolong gitu. Cuman ya tidak semua orang memahami tentang karakteristik dari tanaman yang memang lagi merana begitu. Nah, hal ini membuat kami menjadi apa ya? Prihatin sekali gitu ya, menjadi prihatin, merasa terpanggil untuk mencoba menuangkan secuil ilmu yang kami pelajari dan kami diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk berbagi dengan kawan-kawan ya, dengan sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia barangkali ya. Kami bernaung di sebuah lembaga riset ya, Embryonic Agriculture Fund, yang memang punya misi dan visi yang menurut kami cukup mulia, bagaimana kita memakmurkan bumi ini. Kita bisa hidup, kemudian bisa menjalani hidup, dan insya Allah bisa menikmati hidup gitu. Jadi memang hari ini ya banyak orang hidup tapi nggak menikmati hidup gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya tuh ya masa bebek aja hidup gitu, cuman ya masa kita disamain sama bebek kan begitu ya. Jadi kita betul-betul harus menikmati hidup. Kita mengawali dari lahan pertanian ya.
lahan pertanian semakin hari itu semakin sempit ya, karena debu polusi ya, kemudian deru teknologi yang terus menggerus, yang memaksa orang untuk terus membangun sarana prasarana infrastruktur ya, walaupun dari niatan itu untuk memudahkan gitu ya. Sayang kadang-kadang lahan-lahan produktif yang mestinya itu buat pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan, lahan industri ya, perkantoran kadang-kadang begitu ya. Nah, inilah yang membuat lahan pertanian kita itu semakin menyempit. Jadi kita seakan-akan akan kembali ke masa lampau ya. Di era Pak Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Soeharto, itu dulu dia mencanangkan untuk intensifikasi pertanian. Begitu ya. Yang sebelumnya, pada saat zaman-zaman sebelumnya itu, orang itu bercocok tanam itu berpindah-pindah gitu ya, atau nomaden gitu ya. Itu pada saat zaman belum teknologi belum begitu baik begitu ya. Nah, di milenium yang keempat barangkali kita dihadapkan dengan kondisi lahan yang memang untuk sulit gitu, untuk sangat sulit untuk kita bisa bertani. Ya, akhirnya terpaksa kita harus kembali lagi ke zaman dulu gitu. Jadi harus ekstensifikasi gitu pada akhirnya, karena untuk intensifikasi juga dengan ada hidroponik, ada aeroponik gitu ya, itu bisa dilakukan. Cuman ini memaksa orang untuk mendidik diri menjadi orang yang sabar, orang yang teliti dan disiplin begitu. Itu strateginya seperti itu. Karena kalau tidak didasari itu, ya sulit untuk kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi dengan lahan sempit, kemudian hama tanamannya semakin resisten, tanahnya semakin hancur ya. Hancur di sini memang dari sisi unsur haranya, makronya itu sudah sangat sulit didapat di alam itu. Racun menumpuk di dalam tanah sehingga proses mineralisasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian suhu itu terus naik. Ya, suhu naik sehingga penguapan sangat tinggi, sehingga tanah tidak kena air 2 hari aja itu udah pecah. Jadi betul-betul tidak bisa menyimpan air kan begitu ya, karena di bawah itu sudah mengkristal, sehingga ketika ada panas sedikit saja itu dia akan menguap dan membuat tanaman itu menjadi layu kan begitu ya. Nah, inilah faktor-faktor ini yang memang mendasari kami untuk berpikir bagaimana kita mengolah alam, bagaimana kita menjaga alam dan memakmurkannya gitu. Nah, dengan cara ya kami melakukan sebuah kajian tentang sebuah pengendalian hama penyakit tanaman yang memang kalau kita amati saat ini produk itu sangat banyak, bahkan sempat saya membaca 5 hari atau 6 hari yang lalu itu ada sekitar 165 perusahaan pupuk dan pestisida yang memang produksi massal gitu ya. Dia menggunakan ya kimia kan begitu ya. Dan itu terus berkembang Pak Wawan. Ya. Jadi ironi juga gitu kan, tapi ya itulah usaha kan ya. Ya. Selagi itu ada undang-undangnya ya itu sah-sah saja kan begitu ya. Ya walaupun kami merasa prihatin dengan kondisi lahan yang semakin terpuruk, pendapatan petani juga semakin anjlok kan begitu ya. Nah,
itulah yang mengilhami kami lahirnya ada namanya Ecoplan Protector. Nah, sebelum saya bercerita tentang Ecoplan Protector, awal laboratorium saya itu punya sebuah visi itu untuk membuat sebuah terobosan, ya, menciptakan bibit-bibit unggul, kan begitu ya, bibit-bibit unggul yang kami isolasi, kami cek DNA-nya, RNA-nya, kemudian virusnya, jamurnya, segala macam, kan begitu ya, sehingga betul-betul kita mendapatkan sel tanaman yang baik, dan itu kita muliakan. Banyak sekali varietas yang sudah kami kaji dan sudah kami keluarkan, gitu ya, baik tanaman pangan dan horti untuk perkebunan, kehutanan, gitu ya. Kemudian kita juga pernah memuliakan untuk rumput lautnya, gitu ya. Bahkan beberapa 1 tahun yang lalu, gitu ya, kami juga memanfaatkan apa namanya, azolla, ya, azolla misela, gitu ya, yang memang sangat dimusuhi petani, gitu ya. Sebenarnya jangan dimusuhi azolla misela itu, dia penghasil nitrogen cukup bagus itu di dalam tanah, gitu ya. Namun kadang-kadang kalau terlalu banyak memang mengganggu penyinaran, dan oksigen terlarut di dalam tanah juga menjadi kurang bagus, kan begitu. Nah, itu kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair waktu itu, ya. Itu azolla misela yang kandungan nitrogennya juga cukup tinggi, gitu. Nah, namun kehadiran tanaman kita atau bibit kita yang dikatakan unggul, termasuk ada di dalamnya padi sikumpai yang mungkin nanti akan saya bahas secara detail, gitu ya. Di labnya bagus, ditangani oleh sarjana-sarjana pertanian di bidangnya yang ahli, kemudian juga peralatan juga cukup mumpuni. Kita aklimatisasi dengan perlakuan yang cukup bagus. Namun ketika dia grounding ke lahan itu menjadi apa ya? Tidak berarti. Tanahnya keras, kemudian apa namanya? Kimianya cukup banyak, hamanya cukup luar biasa, gitu. Dan para petaninya juga punya karakter jadinya keras, Pak, gitu. Karena nanam padi udah capek-capek 4 bulan, 1 hektar cuma 4 ton, 5 ton itu. Akhirnya jadi marah-marah, gitu ya. Jadi menciptakan karakter yang nggak bagus juga pada akhirnya, gitu. Nah, atas dasar permintaan itu, pengamatan kami di lapangan, kami juga mencoba mengumpulkan para sarjana, para ilmuwan di bidang proteksi tanaman. Kemudian ahli biologi sel. Kita coba himpun, kita coba analisa. Nah, kemudian ya lahirlah itu namanya agen hayati, gitu ya, sebagai pengendali hama yang ramah lingkungan. Nah, banyak pertanyaan di masyarakat, ya, atau di kalangan petani dan praktisi pertanian, itu ada kata hayati. Bahkan undang-undang yang memang sudah melindungi itu namanya pupuk hayati, ada pestisida hayati, kan begitu ya. Nah, untuk agensi hayati itu sendiri ya masih baru apa ya? Baru orang mencoba, kemudian pemerintah mengkaji, dan ini RUU-nya juga mudah-mudahan segera untuk disahkan, kan begitu ya. Nah, terkait agensi hayati yang beredar hari ini, ya, itu ada di undang-undang apa, di Kementan kalau nggak salah nomor 411 itu terkait pemasukan agen hayati dari luar negeri ke Indonesia. Nah, jadi banyak obat-obat pertanian atau pengendali hama yang memang itu berasal dari
luar negeri yang dipasarkan di Indonesia. Kemudian ada banyak perusahaan Indonesia sebagai distributornya, begitu. Karena produksinya nun jauh di sana, gitu ya. Itu sudah ada di peraturannya. Nah, terkait pemuliaan agen hayati yang asli Indonesia, ini yang memang kami lagi tim riset ini sejumlah hampir 17 orang Pak Wawan ya, yang saya pimpin langsung, para praktisi muda lulusan IPB, ada juga dari Unair, ada Universitas Brawijaya, ada dari UGM, saya sebutin nggak apa-apa ya. Kemudian ada dari Unpad, saya juga menggandeng tenaga ahli agroteknologi dari UIN Bandung, ya. Ternyata banyak juga teman-teman yang gabung dari Kalimantan Selatan, dari Universitas Lambung Mangkurat, Pak. Nah, ikut juga gabung di sini, gitu ya, dari Lampung. Nah, inilah coba kami satukan visi dan misi di sini untuk mengkaji, menggali, kemudian mengimplementasikan dalam sebuah produk yang tadi dibilang Pak Wawan itu EcoPlant Protector, kan begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya EcoPlant Protector itu? Itu hanya sebuah merek saja ya, yang memang saya lebih cenderung menyebut dengan agen hayati pengendali hama ramah lingkungan, supaya orang itu mudah mengenalnya, itu EcoPlant Protector. Itu yang dikeluarkan oleh PT Bandung Eco Synergy Technology. Kan begitu ya. Jadi kalau ada EcoPlant Protectornya, itu dapat reward nanti ya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi agensi hayati ini memang bukan hal yang baru ya. Itu sudah diteliti oleh para ahli pertanian itu sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebenarnya ya. Hanya penyebutannya saja yang memang waktu itu ada namanya jamur gitu ya, supa gitu. Atau orang Bandung itu supa, jamur ya. Nah, seiring berjalannya teknologi, para pakar pertanian, sarjana-sarjana muda di bidang pertanian itu menyebut dengan kata cendawan, gitu ya, cendawan atau pungi begitu ya. Nah, itu secara umum tentang pungi. Namun pada kenyataannya di alam ini ada cendawan yang jahat, ya, yang jahat yang mengganggu tanaman, itu ya, tanaman kena jamur sehingga menjadi busuk. Atau ada luka di hewan, air, dia jamuran keluar warna putih gitu ya, itu juga kena jamur. Itu dibilang parasit gitu ya. Dia pengganggu. Nah, kalau agensi hayati itu memang sama-sama jamur tapi dia punya kemampuan itu untuk menyerang menyerang jamur yang jahat. Ya. Menyerang jamur yang jahat. Jadi kalau pemeran film sinetron itu ada pemeran antagonis begitu ya, galak dia gitu ya. Jadi kalau ada orang baik itu pasti digalakin itu. Jadi itu kalau di film ya, itu yang antagonis itu. Nah tapi ini di jenis pungi ini, cendawan itu justru cendawan yang patogen itu yang dihajar. Nah yang baik dilindungi gitu. Nah, makanya ada sering dikatakan ini mendampingi bakteri probiotik yang ada di ecofarming yang origin itu ya. Nah, sehingga itu dengan lahirnya EcoPlant Protector, bakterinya dilindungi gitu. Dari serangan apa? Dari serangan bakteri yang jahat, dari serangan jamur yang jahat kan begitu ya. Nah, itu salah satu isi dari EcoPlant Protector. Jadi hanya dua kelas yang ada di EcoPlant Protector, itu dari kelas jamur dan bakteri. Itu isinya itu dua itu, cuma varietasnya macam-macam kan gitu ya. Nah, kita coba bongkar ya. Apa sih sebenarnya isi yang ada di EcoPlant Protector itu? Baik, yang pertama itu ya,
itu ada namanya Gliocladium. Ya, Gliocladium itu sebenarnya glio itu jenisnya macam-macam, banyak. Ya. Itu Gliocladium. Nah, Gliocladium ini termasuk kategori fungi, ya, cendawan yang antagonis. Ya, kita coba muliakan di sini, dan itu diberi mandat, diberi tugas, diperintahkan gitu ya, untuk membasmi jamur-jamur jahat yang mengganggu tanaman gitu. Namun tidak berdampak terhadap tanaman dan lingkungan, dia tuh sangat ramah lingkungan begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu jamur juga, ya, atau fungi juga, itu Beveria bassiana yang kita pakai. Karena musuh utama di tanaman, baik itu tanaman pangan dan horti ataupun perkebunan, itu insek, gitu ya. Dan maka lahirlah perusahaan-perusahaan kimia yang ada insektisida, ada pestisida, wah apalah macam-macam sida kan begitu ya, yang membunuh dengan cepat, begitu ya. Jadi maunya cepat aja gitu. Jadi cepatnya itu hamanya cepat mati, ya, biota tanahnya cepat mati, tanamannya juga cepat mati, dan orangnya juga, nah gitu ya, bisa juga cepat mati karena penyakitan kan begitu ya. Jadi siapa yang mau cepat tanpa ada berpikir panjang, ya cepat semuanya kan cepat gitu ya. Dan bumi ini kalau dibiarkan akan mengalami percepatan gitu. Dan seleksi, orang tinggal segerintil nanti gitu ya. Nah, itu hama insek yang sangat-sangat mengganggu di tanaman, itu varietasnya banyak sekali gitu ya. Nah, varietasnya banyak sekali. Ada yang nggak bisa terbang, ada yang terbang gitu ya. Ada yang cuman geol-geol aja gitu kan. Ada cuman ngedumpruk aja gitu, tapi tiba-tiba tanaman menjadi berlendir, kemudian kulitnya rusak dan kambiumnya juga terkontaminasi sehingga terserang virus. Itu. Nah, kita sediakan namanya Beveria bassiana. Itu virus yang kita isolasi, bukan virus, cendawan jamur yang kita isolasi dan ditugaskan itu untuk melenyapkan, ya bahasa saya bisa juga melenyapkan dari serangan hama insek. Ya, walaupun kalau proses pencairannya itu pas, ya, artinya tidak terlalu kental, tidak terlalu encer, kemudian TDS-nya cukup bagus, dan nah itu bisa saja begitu kontak itu langsung dia udah apa ya, saraf sensorik dan motoriknya itu udah kena itu ya. Makanya saya suka ngomong aplikasi satu saset itu 14 liter. 14 liter dengan air yang bening gitu ya. Dengan air, jangan air keruh gitu ya. Jadi supaya kinerja dari Beveria bassiana yang ada di Ecoclean Protector itu betul-betul kalau di insek itu dia matanya bisa buta, kemudian tangan-tangannya akan menjadi kaku begitu. Dan kemudian ini apa ya? Saraf ini seksualnya. Nah, seksualnya itu bisa mandul gitu. Ini Pak Wawan ini nggak punya pre-insect ini. Jadi insek nggak bisa kawin gitu ya, sudah kena Beveria. Akhirnya apa ya? Ya ini kita dalam rangka mengurangi populasi hama yang memang sangat berlebihan gitu ya. Tapi tidak diracunin begitu ya. Karena kegiatan manusia hari ini bukan mengobati tanaman tapi mengobati hama begitu ya. Hamanya mati, tanamannya nggak diobatin ya mati juga. Lama-lama yang ngurusnya ikut mati karena kena kanker, kena ginjal itu ya, jantungan gitu kan. Macam-macam lah itu karena dampak kimia itu sendiri. Baik. Nah, dua unsur ini ya yang kita pakai, Gliocladium untuk pengendali jamur di dalam tanah. Ini yang paling banyak memang jamur di dalam tanah.
Walaupun memang di daun kadang-kadang bekas yang patah itu juga akan terinfeksi jamur juga banyak, cuma tidak sebanyak di dalam tanah. Biasanya yang menyerang ujung-ujung akar kan begitu ya, sehingga terjadi kebusukan dan tanaman menjadi mati kan begitu. Nah, dengan adanya Gliocladium itu semacam ada pertahanan di dalam tanah kan begitu ya. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sahabat tani sekalian. Saya tidak berhenti di situ berpikir gitu ya. Setelah ini hama inseknya kita minimalisir, kemudian di tanahnya kita juga perbaiki supaya ada pertahanan dari jamur parasit gitu ya. Nah, saya mencoba memasukkan 3 varietas Trichoderma yang punya fungsi dia untuk menyuburkan tanah gitu. Jadi itu dari kelas Trichoderma Coningi, ya, kemudian ada Viridae dan Harzianum. Nah, itu yang nanti dia bekerja ketika masuk ke dalam tanah itu dia akan kayak apa ya? Kayak semacam luku ya. Luku itu Singkap. mata traktor yang di bawah itu ya. Dia mengaduk begitu ya. Jadi tanah itu yang tadinya keras, itu dengan masuknya ada Trichoderma 3 loh, nggak tanggung-tanggung saya masukin di situ ya. Nah, itu tanah yang keras karena racun kimia itu diaduk-aduk seperti itu sehingga pori-pori di dalam tanah, kemudian kepekatan tanah itu sendiri ya, lengket gitu, dia akan menjadi lebih baik dan oksigen terlarut di dalam tanah akan menjadi lebih baik. Kan begitu ya. Nah, kita tidak dihadapkan saja dengan tadi yang namanya hama. Hama itu yang kelihatan gitu ya, kayak belalang, kupu-kupu. Ini lagu-lagunya anak-anak itu, pok ame-ame belalang kupu-kupu gitu ya. Karena sering diundang sama emak-emak itu sambil menyusui anaknya, jadi sehingga banyak hama itu Pak Wawan ya. Belalang kupu-kupu kan gitu ya. Dan itu ternyata sangat mengganggu proses pertumbuhan tanaman baik itu sawah ataupun perkebunan kan begitu ya. Nah, ada juga di dalam tanah atau di alam terbuka ini ada bakteri patogen. Itu bakteri yang sifatnya patogen, mengganggu gitu ya. Itu. Nah, kita juga siapkan di sini penangkalnya kan begitu ya. Dari jenis bakteri juga. Nah, begini. Kita masukkan 2 jenis bakteri agen hayati. Nah, itu dari kelas Pseudomonas. Kenapa itu saya tertumpu atau tertuju pemikiran saya dan riset dengan teman-teman itu menggunakan Pseudomonas. Yaitu karena faktor racun. Ya, di dalam tanah itu banyak racun ya. Banyak juga unsur-unsur kimia yang sebenarnya bagus ya, kayak pupuk NPK itu kan dia dibutuhkan tanaman karena dia makro ya. Kemudian ada sulfur, ada magnesium. Namun karena tanahnya lengket, tanahnya juga tidak subur sehingga dia numpuk menjadi senyawa di dalam tanah yang berbahaya. Nah, makanya lahirnya Pseudomonas di Ecoplant Protector itu bisa mengikat racun itu, bisa mengurai racun itu, gitu ya. Nah, baik. Tadi dari jamur kita sudah pakai Gliocladium untuk mengantisipasi jamur jahat. Kemudian ada inseknya kita pakai dengan Beveria bassiana. Tanahnya nggak subur, kita suburkan dengan Trichoderma. Kemudian tanahnya beracun, kita netralkan dengan Pseudomonas. Nah, itunya kan sudah aman tuh ya, mediumnya gitu. Nah, bagaimana dengan tanamannya? Nah, tanamannya itu kan tanaman itu tidak hanya tempatnya yang enak, tidak hanya makanannya yang enak, dilindungi dari serangan hama kan begitu ya. Tapi ya dia juga perlu imunitas.
ya perlu kekebalan. Nah, makanya kita masukkan di situ ada bakteri agen hayati namanya Streptomyces. Jadi tanamannya juga dia memiliki antibiotik begitu ya. Nah, itu kita mencoba dan ini bertahun-tahun ya. Ngakurken ya kata orang Sunda itu membuat sebuah formulasi dan komposisi supaya si 7 ya atau dari kelas Glio, Beveria, kemudian Trichodermanya ada 3 macam gitu ya sama bakteri ini menyatukannya ini perlu sebuah kajian yang memang tidak sembarangan gitu ya. Kita dengan komposisinya yang harus tepat sehingga tidak terjadi rebutan kekuasaan barangkali ya. Dan karena dia punya fungsi berbeda-beda gitu ya. Fungsi berbeda-beda. Insya Allah di sini mereka tidak saling serang karena mereka punya fungsi masing-masing begitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu yang kami buat di sini dengan harapan buminya menjadi sehat gitu ya. Kalau eco farming itu sedakannya tanah subur, petani makmur kan begitu ya. Begitu. Nah, tentunya eco farming juga karena isinya dia itu di apa namanya probiotik, nah itu juga perlu perlindungan gitu ya. Nah, lalu yang paling efektif kapan EcoPlant Protector itu digunakan? Nah, ini menjadi catatan ya, ini punten untuk peserta gitu ya. Ini harus dipahami ini ya. Itu harus dipahami. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah mengawali dengan niat. Kan begitu ya. Artinya niat itu permulaan. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau kita dikaitkan dengan alam gitu. Nah, di sini ini ada beberapa tahapan yang memang harus dipahami oleh para petani sekalian. Karena hadirnya EcoPlant Protector ini tidak serta-merta membuat sebuah konsep ini petani tidur dulu ya. Jangan nanam dulu, nanti EcoPlant Protector datang baru nanam. Nah, ini kan kasusnya kan nggak seperti itu. Ya. Jadi ada yang pohon kalau di perkebunan itu ada yang sudah pernah berbuah usianya bertahun-tahun. Kemudian ada juga yang baru 1 tahun, ada juga yang baru nanam 6 bulan. Nah, dan makanya di hasil testimoni juga macam-macam gitu ya, macam-macam gitu. Mungkin yang bayi baru umur 1 bulan itu penyakitnya itu hanya mencret begitu ya. Di aplikasi sekali itu pakai daun jambu aja sembuh ibaratnya kan begitu ya. Nah, tiba-tiba orang yang 40 tahun itu mencret, itu pengobatannya nggak bisa karena dia memang mencretnya itu macam-macam gitu ya. Jadi ini perlu dipahami. Ada nih Pak Wawan, Pak Ayep umpamanya. Kok ini saya udah aplikasi berkali-kali kok hamanya masih bandel kan begitu ya. Nah, kita tanya dulu tanamannya, kamu udah hidup di muka bumi berapa tahun? Gitu. Kata tanamannya, ya saya sudah menghidupi kamu bertahun-tahun gitu. Kami udah lelah gitu. Ini tanahnya udah beracun gitu sehingga banyak kerak di tubuh saya. Gitu. Jadi ketika hadirnya EcoPlant Protector baru sekali semprot, ya emangnya makan cabai begitu trek langsung pedas nggak bisa karena ini sistemik. Gitu. Ini sistemik. Nah, belum lagi mengobati hama yang di luar, di dalam itu sudah berkerak begitu ya. Jadi begitu ini perlu catatan ya. Karena saya uji coba di tanaman perkebunan Pak Wawan di Sengon gitu ya. Itu yang diameternya itu 46. Mungkin nanti saya share coba ya. Itu hasil kajiannya. Itu 46. Artinya dia udah berusia di atas 6 tahun, Pak. 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian ada juga beberapa sengon yang memang baru 1 tahun. Nah, sama-sama kena namanya ulat itu, apa namanya itu, uter-uter ya, yang mengeluarkan dari dalam itu. Nah, kita coba gitu ya.
Yang baru 1 tahun kita aplikasi itu dengan di lubangnya kita semprot itu, ya, semprot, kemudian bawahnya kita siram. Nah itu 4 hari itu keluar si kotorannya itu keluar, gitu ya. Sama ulat-ulatnya itu keluar. Nah yang gede satu lubangnya dalam, kemudian dia penyakitnya itu tidak hanya uter-uter dan tanamannya juga sudah teracuni, begitu ya. Disemprot sekali malah tambah banyak, begitu ya. Karena apa? Dia melawan dari dalam juga melawan, gitu. Jadi seberapa kuat nih? Ini perlu jadi catatan. Ecoplant protector jumlahnya umpamanya 10. Ya, ini 10 nih ya. 10. Nah, kemudian musuh yang ada di dalam atau di lingkungan segi itu adalah 9 ke bawah. Ya. Sekali aplikasi juga selesai. Kadang-kadang Ecoplant protector kalau dianggap itu 10, musuhnya itu 1000 gitu. Nah, ini yang menjadi harus menjadi catatan juga petani dalam hal menyimak, kok ini sudah 2-3 kali Ecoplant protector nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Nah, begitu ya. Jadi artinya kita harus memulai itu dari awal. Makanya ada namanya satu persiapan bibit ya. Kalau saya langsung agak menjurus ke padi nih Pak Wawan ya, biar Ya, cepat boleh. nih. Boleh. Jam 9 ya. Nah, mamanya kita aplikasi ke padi gitu. Kumpai lah, nanti saya cerita kumpai lebih spesifik ya. Ini umpamanya ke padi. Nah, itu dari mulai kita bikin bibit padi di sini kan bukan asal-asalan bikin bibit ya. Memang sudah hasil seleksi genotipnya, fenotipnya, kemudian unsur-unsur yang berbahayanya kita sudah seleksi sini. Sehingga menghasilkan benih F1. Nah, F1 yang dibawa ke tempat penyimpanan benih itu kan dijemur. Dijemur dengan terik matahari, kemudian kadang-kadang kena embun ya, ada lembab, itu kan tetap saja. Karena dia keluar dari alam gitu, dihasilkan dari alam. Sangat berbeda ketika keluar dari botol kan begitu ya. Nah, itu makanya ada namanya proses perendaman bibit ya. Perendaman bibit. Nah, di situ di SOP itu ada sudah tertuang berapa lama merendamnya, kemudian airnya itu salinitasnya itu antara 10 sampai 30 ppt. Kalau kurang dari 7 itu biasanya saya suruh pakai garam kan begitu ya. Dengan indikatornya pakai telur itu saya sudah ceritakan begitu ya. Atau kalau mau ini sekarang nyari telur susah, kemudian itu kan kira-kira beli namanya salinitas meter, pH meter, ada TDS meter, sekarang itu udah canggih itu, ada 3 in 1, ada 4 in 1 gitu. Bahkan ada 5 in 1. Satu alat bisa mendeteksi banyak hal gitu. Yang penting catatan juga nih. Alatnya udah bagus. Nah, baterainya kadang-kadang sudah dipakai hari ini beberapa kali, besok dipakai ngaco itu. Nah, jadi kalau mau memakai alat itu, kalau saya di sini ya memang diukur dulu, tegangannya benar enggak gitu kan, setrumnya masih utuh enggak gitu. Karena kadang-kadang ini udah menunjukkan karena jarumnya enggak naik-naik, padahal baterainya lemot gitu ya, energinya. Tambah lagi garamnya, emang mau ngasih telur begitu ya. Nah, begitu. Jadi ya sehebat-hebatnya alat ya memang kita harus teliti kan gitu ya. Itu ada perendaman. Namun ini perlu saya sampaikan ya, terutama untuk para petani yang mau tanam tanaman berbiji terbelah atau dikotil ya. Dikotil itu bijinya terbelah 2 kan gitu ya. Itu boleh saja direndam dengan agen hayati 10 menit saja. Nah, 10 sampai 15 menit saja gitu. Kayak contoh
buncis, ya, kacang panjang, ada kacang kedelai, gitu. Karena apa? Dia punya kulit tipis. Nah, kalau direndam itu masuk, nanti dia pecah masuk ke sela-selanya, itu akhirnya kan dia mengering begitu ya. Akhirnya mengering. Nah, begitu kering diangkat jadi lembab dan busuk. Jadi sebenarnya kalau untuk kacang-kacangan sih itu kalau direndam hormon 10 menit itu sudah luar biasa, udah cukup gitu ya. Nah, yang perlu kalau tadi padi boleh lah ya, jenis padi-padian itu yang berbiji tunggal gitu ya, atau namanya monokotil itu, atau mau rendam kelapa itu mau sehari semalam boleh lah kan begitu ya. Atau tanaman-tanaman yang punya biji keras lah. Itu. Ini jengkol aja, jengkol ada kasus jengkol karena pada saat dan pete itu pada keras tuh kawan ya. Nah, begitu kena agen hayati nyelip di tengah-tengahnya itu karena mungkin tidak larut, akhirnya kan jadi kurang optimal gitu. Jadi untuk tanaman-tanaman yang dia punya biji terbelah boleh direndam agen hayati itu 10-15 menit saja. Jadi jangan sampai ada mengikuti SOP-nya padi 6 jam begitu ya. Gitu. Kecuali ada apa namanya kemiri begitu kan, atau ada juga apa tuh yang buat pinang begitu, itu boleh lah direndam agak lama begitu ya. Jadi dia berbiji tunggal gitu. Gitu. Atau Pak Wawan berendam pakai agen hayati juga boleh gitu ya. Itu biar nggak jamuran. Ini sedikit agak malam jadi agak pening gitu ya di kepala. Gitu ya. Nah, itu sebagai tahap awal proteksi bibit ya, atau benih ya. Saya lebih cepat, lebih tepat itu benih. Namanya biji itu benih. Kalau sudah berbentuk tanaman namanya bibit begitu ya. Jadi benih padi gitu ya. Kalau sudah disemai mau ditanam itu namanya bibit gitu. Nah itu. Jadi perbedaan benih dengan bibit itu dua istilah yang berbeda gitu ya. Itu lebih ke benih. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting, ini persiapan lahan, pengolahan lahan dan pematangan lahan, ini yang penting. Itu ya, karena itu tempat mau dipakai media untuk tumbuh si jabang bayi ini gitu. Nah, itu ya. Jadi awal ya, ini langsung menjurus ke padi aja lah ya. Nah, setelah tadi direndam, kalau untuk padi itu 18 jam plus 6 jam agen hayati, kemudian ditiriskan ya, dipakai bisa pakai tisu atau pakai kain yang agak halus dan itu digelapkan, dan upayakan si akar yang meristem yang keluar itu tidak lebih dari 3 mili Bapak. Jadi kalau orang Sukabumi bilang itu udah mencengis gitu ya, mencengis itu baru nongol putih gitu. Jangan sampai dia panjang lebih dari 1 senti. Itu kalau lebih dari 1 senti, satu nebarnya susah. Dia akarnya akan kemana-mana gitu ya. Nah kemudian ketika dia itu kena sinar matahari itu kering. Nah sehingga nggak tumbuh begitu. Jadi baru nongol putih itu udah langsung ditebar gitu ya. Itu ya, itu ditebar. Jadi jangan sampai panjang, kalau panjang nggak kena air. Coba kalau panjang kena air ya, air itu kalau siang hari kan panas itu. Dia udah panjang, nah itu yang kadang-kadang ini kan airnya banyak ya, banyak nanam. Kalau siang namanya macak-macak itu panas, terutama di tanaman yang sifatnya masih embrionik gitu, masih kecil itu. Nah itu, jadi makanya kalau ditebar itu yang macak-macak, airnya itu hanya di ini aja, di selokannya saja gitu, jangan direndam kan begitu ya. Jadi kalau memang mau polanya kering kayak di ladang ya kering. Nah begitu kena hujan ya baru tumbuh gitu. Kalaupun memang disemai di sawah yang basah, diusahakan pada saat kita menebar itu posisi itu hanya macak-macak saja. Baru nanti akan diairi
setelah dia agak tumbuh sekitar ya 1-2 cm begitu ya. Sehingga kalau mamanya masih pendek itu direndam air kena panas, itu banyak yang mati nggak kuat. Itu karena akarnya itu terbakar kan begitu. Ya itu ya. Jadi dalam pembuat persemaian pun memang kita harus betul-betul SOP-nya dipakai. Nah, itu persemaian sudah. Nah, bagaimana bikin persemaiannya gitu ya. Ini sekalian aja. Tadi kan itu teknik menyemainya. Nah, bikin persemaiannya itu hampir sama. Usahakan dibersihkan sisa-sisa tanaman yang lalu. Ada saya dikomplain Pak Wawan di daerah Wonosari. Wah, ini bibitnya Pak Aep kok ada item-itemnya gitu kan. Ada juga yang ketinggalan. Yang kumpainya udah tinggi itu masih ada yang pendek gitu. Ada juga yang lebih tinggi dari kumpai gitu. Padi Gogo di Wonosari sana. Nah, jadi sisa-sisa bekasnya ini saya telusurin gitu. Itu kamu nutup persemaiannya pakai apa? Ya pakai jerami padi yang ada di situ, ya pantas. Begitu. Jadi sisa-sisa dari jerami, makanya saya tidak menyarankan kalau di persemaiannya kumpai itu ditutup pakai jerami yang bukan kumpai gitu. Itu ada bekas apa ya namanya bekas padi yang lain pun kalau proses pematangan lahannya tidak bagus ya jeraminya masih hijau gitu ya kemudian digaruk sekarang kan tradisinya begitu Pak Wawan jadi habis panen diluku langsung digaru gitu satu timbulnya asam-asaman yang kedua itu tunas dari padi yang lama itu bisa tumbuh. Nah, kalau tumbuhnya di samping kumpai, itu hampir sama nanti dengan varietas yang berbeda. Sama-sama tumbuh, berbunga, nah di situ ada perselingkuhan itu. Itu bahaya itu. Nanti anaknya siapa? Ini anaknya kumpai enggak, varietas lain juga enggak gitu. Itu ada bukan tetangga lagi itu, ada apa ya? Ada tumak dalam selimut gitu ya. Jadi ini perlu dipahami juga. Jadi harus betul-betul kalau kita mau tanam kumpai itu semua biji-biji yang pada saat kita gebot, pada saat kita panen yang pada jatuh di situ, nah itu ada potensi untuk dia mengkontaminasi atau mencampuri pada saat polenasi dengan kumpai. Nah itu untuk menjaga kemurnian itu memang sangat sulit gitu ya, walaupun memang kita sudah berupaya. Belum lagi padi tetangganya itu ada impari, ada ciherang, ada macam-macam lah gitu ya. Itu di situ terjadi percampuran. Makanya saya tidak merekomendasikan hasil kumpai di situ ditanam lagi gitu. Nanti akan menjadi cerita yang nggak bagus. Kalau nanamnya di situ satu kampung kumpai semua boleh. Ini 1000 meter kumpai, 1000 meternya impari. Karena kita ingin membandingkan mana kumpai hebat, mana ini impari hebat. Jadi justru nanti nggak ada yang hebat. Yang ada malah bobrok. Gitu. Muncul varietas lain. Impari enggak, kumpai enggak. Gitu. Di situ ada. Apalagi kalau varietasnya banyak, udah selingkuh kemana-mana itu. Jadi begitu nanti ditanam di periode berikutnya, ada muncul ketan, ada muncul yang warna hitam berbulu lagi, ada yang pendek itu, yang malainya pendek, nah itu di situ. Nah, kenapa petani yang memang tidak mempercayakan ke pembenih yang ahlinya? Itu di sini memang penangkarannya ya, bukan di sini saja, banyak penangkar-penangkar yang memang tugasnya menangkarkan. Nah, terkait harganya yang agak sedikit mahal gitu ya, ya hargai pemikiran kami gitu. Karena bikinnya kan bukan bim salabim itu, semua menggunakan alat, semua juga ada SDM-nya gitu ya. Dan tidak gratis, makanya ya sedekahlah kepada orang yang berilmu kan begitu ya. Bahasanya bukan sedekah tapi menghargai begitu ya. Gitu. Oke. Nah, tadi dengan pengolahan lahan. Nah, setelah pembersihan lahan, memang kalau nanti ada herbisida yang selektif, kita kasih herbisida pengendali gulma ya, pengendali gulma itu diluku ya, disingkal apa namanya ya, dibaliklah tanah itu.
Nah, dibajak lah gitu ya, dibajak itu dirampok gitu ya. Bajak laut gitu. Jadi disalib gitu, ditikung lah gitu ya, artinya dibajak. Nah, tahu petani namanya dibajak. Membajak sawah itu membalikan. Nah, itu kadang-kadang orang itu sekarang pada enggak mau. Pak, ini kan borongan, Pak. Hari ini dibajak, ada air, itu sore udah rata. Itu yang bingung gitu. Nah, jadi kapan tanah ini dia punya oksigen ke dalam itu? Itu yang pengen jadi sugih, ya, pengen jadi benghar, kaya, petani itu, tapi dia sudah merancang kegagalan di awal. Nah, makanya hasilnya gagal terus karena diniatkannya gagal. Jadi Tuhan itu akan memberikan rezeki kepada orang yang pantas menerimanya. Makanya seruannya pantaskan dirimu. Ini SOP ini memantaskan petani gitu. Kalau petaninya sudah mau dipantaskan ya nanti fantastis hasilnya gitu ya. Itu. Nah, jadi dibalik dulu. Nah, baru di situ kalau mama mau dikasih kotoran hewan ya, mau dikasih kapur, mau dikasih garam. Nah, kemudian baru tuh ekoplan protektor disemprotkan ke situ, ke tanah itu. Gitu. Jadi biar apa? Racun-racun di dalam tanahnya dinetralkan, kemudian hasil singkalan yang keras itu nanti akan digemburkan oleh trichoderma. Di situ ada jamur jahat, ada gliocladium. Nah, jangan salah itu yang di nasi sisa-sisa apa ya, bonggol padi yang itu kadang-kadang banyak larva itu. Ya, banyak larva yang mamahnya terbang karena ditebas, itu larvanya masuk di situ. Jangan salah, ketika dibalik dia pada menetas di bawah. Makanya begitu tandur besok itu padinya udah menguning, dihajar larva. Tuh, makanya segera masukkan ekoplan protektor gitu ya. Nah, Pak, boleh nggak ekoplan protektor ini dengan ekofarming digabung lah biar waktunya bersamaan? Untuk yang pertama itu saya tidak sarankan. Kasihan ini ekofarmingnya gitu. Justru ini biar apa ekoplan protektor dulu ya. Jadi begitu ekofarming masuk, bakterinya dilindungi gitu. Jadi kalau di situ ada bakteri jahat, ada jamur jahat, ekofarming masuk ya udah dimakan itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan lahirnya ekoplan protektor, ini bikin pertahanan dulu ini gitu. Jadi ini sudah begitu masuk udah aman tuh, udah. Nah, itu. Jadi itulah nanti akan tercipta tanah subur, petani makmur. Tapi dengan cara-cara seperti itu, biarpun ekofarmingnya bertub-tub gitu ya, akhirnya nanti tanah nggak subur, petani nyungkur. Nah, jangan sampai gitu ya. Jadi nanti jangan hanya slogan petani makmur, tanah subur, petani makmur, jangan hanya slogan. Yuk ikuti SOP-nya ya. Begitu ya. Jadi ekoplan protektor, ekofarming masuk, udah biarkan dulu tuh, ya, biarkan dulu biar dia itu meresap ke dalam tanah. Nah, baru setelah 2 minggu ataupun memang sudah dirasa cukup lah gitu ya, dan itu persemaian juga sudah mulai tinggi. Nah, baru itu dikasih air, dibajak lagi, diratakan, gitu ya. Setelah diratakan kan sisa-sisa organik kayak tadi, sisa-sisa rumput, ada sisa-sisa bonggol padi itu sudah menjadi kompos. Nah, tinggal persemaian sudah mulai tumbuh tuh ya. Ada mau 10 hari sampai 12 hari. Nah, baru itu dibikin namanya caplak ya Pak Wawan ya. Ada dicaplak atau diukur lah gitu ya, diukur. Gitu ya. Saya sarankan untuk pompai ini 40 kali 40 dengan pola penanaman 1 2 3 4 5 dilewat ya. 1 2 3 4 5 dilewat gitu. Pak, itu dilewatnya kan jadi 80. Betul ya. Itu jadi 80, tapi nanti ketika panen itu paling sisa hanya 40 saja.
bahkan kadang nggak kelihatan gitu. Nah, semakin ruangannya luas ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau di dalam satu ruangan itu terlalu rapat ya, nggak jadi anak. Nah, yang jadi anak itu kalau ruangannya lebar, isinya cuma 2, itu jadi anak. Anaknya banyak. Kalau satu kamar ada 10 orang nggak jadi anak. Nah itu, yang jadi anak tuh cuma 2. Ketika 2 itu anaknya banyak itu. Gitu ya, apalagi pengaturan airnya bagus ya sudah anaknya banyak. Gitu ya. Ini orang biologi itu senyum-senyum saya lihat itu ya. Nah, jadi itu 40 gitu ya. Nah, kemudian setelah ini pada saat mencaplak ya, itu petani harus memperhatikan tuh matahari dari mana. Ya matahari nggak pernah ingkar janji, itu terbitnya dari timur. Nah, itu bahaya tuh kalau mentari ingkar janji ya. Matahari itu istiqomah terbit dari timur, lihat ke timur gitu ya. Nah, kemudian angin biasanya bertiup kalau di Pulau Jawa itu dari selatan ke utara. Jadi bikin legowonya itu menghadap utara selatan, itu penting. Karena angin itu akan menerpa, membawa penyakit itu biar dia ada ruang itu untuk molos ke sana. Tapi kalau ngadapnya ke timur ya dihadang di sini. Itu yang nanti menyebabkan apa? Angin membawa virus ya, itu dihadang gitu. Nah, ini udah itu menjadi santapan empuk. Tapi kalau dikasih ruangan ya, ada angin kenceng juga nggak rebah gitu. Kemudian penyinaran juga cukup bagus di matahari gitu ya. Jadi dia akan kena semua gitu ya. Nah, itu penanaman saya lebih menekankan ke bagaimana mengatur sistem irigasi atau pengairan. Kumpai ini memang tidak menyukai terlalu banyak air begitu. Macak-macak aja. Jadi dari umur tanam ya sampai umur 45 hari menjelang bunting tuh. Nah, itu airnya macak-macak aja. Nanti kalau bunting keluar, nah baru dia banyak mengkonsumsi air begitu ya. Pak, gimana ini kalau nggak ada air ini rumputnya? Ya, itulah memang yang lagi kami pikirkan bagaimana membuat pengendali gulma yang memang ramah lingkungan dan selektif juga. Mohon doanya ini dari petani sekalian kan begitu ya. Jadi nggak usah marah-marah lah gitu ya. Jadi rumput itu juga punya hak untuk hidup gitu ya. Tapi ya bijak-bijak saja lah itu kan sebenarnya ada yang memang mengganggu sekali kayak jagoan begitu ya. Ada yang memang sebenarnya kayak eceng gondok, kemudian ada juga azola, itu tinggal diinjak saja itu jadi akan jadi pupuk kan begitu ya. Nah, itu dari sisi pengairan gitu. Nah, untuk aplikasi ya di situ ada penggunaan NPK ya. NPK yang kami maksud ini kadang ada salah tangkap nih Pak Wawan gitu ya. Jadi itu N itu kita pakai urea, kemudian P-nya pakai SP36, kemudian K-nya itu pakai KCl gitu kan. Atau bisa juga menggunakan memang pupuk majemuk yang memang sudah ada gitu ya. Kayak NPK hanya memang kandungannya itu yang kadang berbeda-beda. NPK itu ada yang 7, 16, 16, ada yang 21, 16, 7 itu. Nah, itu macam-macam. Makanya kami menggunakan N yang konsentrasinya itu 46 gitu ya. N murni ya. Nitrogen murni. Pak, ada N yang merah warnanya di situ 15% gitu. Itu tapi ada juga tulisannya 46 gitu. Gitu ya. Jadi cari urea yang warna putih. Kalau memang mau kimia ya. Dan itu P-nya fosfornya kita mau SP36, kemudian kaliumnya ada K45 itu KCl ya atau KCl. Jadi di situ ada komposisinya, silakan lihat di SOP. Nah, kemudian kalau ada opini bahwa eco farming dengan eco plant protector itu tidak bisa di-mix,
Kata siapa? Ya, saya hanya bercerita di awal kalau bisa dan memang saya himbau disarankan eco plan dulu baru eco farming karena di hari-hari berikutnya itu ada yang bisa pakai eco farming gitu ya. Tapi saya lebih cenderung bagaimana penggunaan eco farming ini sebagai media tumbuh mikroba di dalam tanah pratanam gitu. Itu saya malah punten ini ya. Saya lebih cenderung bagaimana eco farming ini ya sebelum tanam gitu ya. Jadi kesananya itu cukup dengan kita pemeliharaan dan penggunaan pupuk ecoplant protector, ada mungkin hormon gitu ya, ada dengan pupuk makro gitu. Kalaupun memang dipaksakan ada masuk ecoplant eco farming, saya tidak merekomendasikan eco farming di fermentasi. Gitu ya. Saya tidak rekom, gitu ya. Jadi bukan tidak boleh, boleh asal dengan SOP yang benar gitu. Tapi saya tidak merekomendasikan gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian ketika difermentasi justru bukannya bagus, banyak cendawan yang masuk. Itu sehingga kerjanya ecoplant protector ini jadi semakin kuat, harus semakin kuat lagi gitu. Jadi eco farming sudah bagus, difermentasi masuk cendawan, ada jamur, ada larva masuk ke situ, disemprotkan. Jadi seolah-olah dia membawa penyakit begitu. Jadi kayak dolanan gitu kata orang Jawa itu ya. Jadi bertani itu harus cerdas begitu ya. Jadi jangan asal pikirannya oh ini bakterinya jadi tambah banyak. Betul. Tidak hanya bakteri probiotik, bakteri patogen juga tambah banyak di situ numpuk. Karena proses fermentasinya yang tidak sesuai SOP gitu. Air kelapa nyari di pasar ternyata air kelapa itu udah minggu kemarin gitu. Udah bau racun gitu. Hanya begitu disemprot padinya menguning, kemudian kubis juga pada rontok. Nah, akhirnya apa? Wah, ini ecoplant protector nggak ada gaungnya gitu ya. Jadi, ayolah kita di sini menjadi petani yang cerdas gitu. Jadi ini di sisi lain pengen padinya bagus, pengen hasil sayurannya bagus, tapi penyakitnya diundang gitu. Yang jadi sasaran ecoplant protector. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi di sini harus bersinergi karena namanya eko sinergi. Masa jadi eko tidak sinergi gitu kan. Ini bawa racun, ini ngobatin gitu. Jadi nggak kikuk-kikuk gitu ya. Jadi nggak chemistry gitu. Jadi seperti itulah ya. Kemudian ini ke panen Pak Wawan. Jadi saya udah langsung ke panen aja nih kalau boleh, udah ada waktu 5 menit lagi Pak Dr. Aep. Ada waktu 5 menit lagi. Ya, boleh. Oke, jadi kita ke panen nih. Jadi ke panen. Tadi kan panen. udah nanam, udah mengairi, udah mupuk gitu ya. Nah, sekarang ke panen gitu. Nah, proses dari awal persiapan bibit, kemudian mengolah lahan itu, pemeliharaan, treatment, maintenance, dan ini panen. Nah, ini panen itu luar biasa. Ini momen yang sangat ditunggu petani, tapi kadang-kadang petani menjadi rugi di hari salah panen gitu ya. Jadi sebaiknya kalau itu panen padi, panen apapun dilakukan sore hari setelah pukul 2 ke atas di mana nutrisi itu betul-betul ada di padi gitu, ada di bulir ya. Itu jangan sampai pagi-pagi kita nebas, nutrisi masih di bawah, yang diambil ke rumah sampah. Sampah itu akhirnya cepat basi. Disimpan biji padi itu 2 bulan udah menguning gitu ya. Coba lihat di Banten. Yang panen sore-sore itu. Lihat aja di pinggir jalan itu di tenteng itu. Bertahun-tahun nggak busuk gitu. Kan di sana juga nggak ada kimia, biota tanahnya masih bagus. Kenapa sih kita tidak berkaca ke situ? Nah, mereka hidup loh, punya cadangan beras atau padi sampai 100 tahun yang akan datang dia masih cukup. Itu luar biasa kan? Nah, itu jadi petani cerdas. Mereka tidak ada teknologi tapi mereka disiplin. Oke. Jadi panen di sore hari ya. Mudah-mudahan 12 sampai 15 ton bisa tercapai. Petani tanah subur, petani makmur.
petaninya asetnya jalan, bisa petaninya jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait ekoplaning protektor, kemudian mohon doanya ini hormon segera, dan nanti herbisida atau pengendali gulmanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.